apa ya, mau diceritain banyak yang mau diceritain, tapi kayaknya akan lebih enak kalau kita langsung nonton aja nanti. Oke, yes. Spill gak sih? Sama Kak Indra Brasko deh sekalian. Oh iya, Coba. Sekalian pertanyaan yang sama. Lagu tuh dari Ray. Apa ini pertanyaannya apa? Pertanyaannya sama sama Anjas Mara, karakter yang kalian perankan di series ini kan cukup tua. Iya. Seberapa dekat kalian dengan karakter tersebut di kehidupan nyata, in real life? Sebenarnya jauh banget karakter saya sama saya. Jauh banget. Dari umur. Jangan lihat uban ya. Oke. Uban Ada. Oke. Ini tuntutan peran. Betul. Sebenarnya kan saya masih 30 jalan ya. Oh iya. Itu 30 tahun yang lalu maksudnya. Jalan-jalan. Betul. Jadi akhirnya ya saya mau nggak mau harus mempelajari karakter sebagai bapaknya peran utama. Jadi di situ dan mendampingi senior saya. Jadi sebenarnya yang saya bikin saya grogi, saya menjadi suami dari senior saya. Dulu saya masih bayi. Hah? Saya masih bayi, beliau itu sudah jadi pemeran utama. Wow. Ini kayak itu balik. Enggak, ini beda tipis sih. Orang seumuran. Iya kan? Jadi di sini peran saya sebagai bapaknya dan menjadi istrinya, yang menjadi istrinya, ibu bukan ibu, tante, bukan tante, kakak, Sista. iya, sista. Ini nang boru. Kacut kakak, gimana rasanya? Menurut kamu acting aku Kenapa? di sini berperan acting atau natural? Wah, ini dia sangat gampang sekali karena dia membawa dirinya sendiri, sudah sangat mendalami, bahkan improvisasi dalam dialog semuanya lewat lah sama dia. Semuanya. Itu makanya penulisnya kasihan sebenarnya. Kenapa? Karena dia bawain dirinya sendiri udah oke kok. Oke. Ini jadi penasaran deh karakter apa sih kak? Kacut. Kakak apa? Sebenarnya emang sebenarnya Cut kakak itu in real life kayak gimana sih? Aku di situ jadi ibu tirinya Andi ini Maresta, jadi ibu tiri yang materialistis ya, terus yang nggak suka, yang sakit hati ya. Sebenarnya sih banyak kehidupan real juga yang begitu sakit hati karena dikecewain. Dia diam-diam menikah. Jadi ini anaknya. Wow. Penasaran? Itu fantasi jambang sih, ayo. Nanti kita lihat. Kurang lebih seperti itu. Seperti itu. Ditonton ya. Sebenarnya itu ya. Tapi kakak lebih sakit hati mana? Ketika dia menikah atau waktu sutradara bilang cut gitu. Kak maksudnya. Cut sama kan hampir sama. Sama. Iya. Cut. Benar. Emang bedanya kalau misalnya Anda anak lucu. komedi jadi MC ya? Karena emang komedian. Emang komedian? Iya. Iya. Biasanya kalau nggak lucu takut miskin. Jangan ini diajak ngobrol yang tadi bertiga ngobrol. Iya, sabar. Kan ada waktunya. Oke. Mungkin kita boleh bertanya sama Kakak Derby mungkin. Derby. Pak Derby. Iya. Ya cowok-cowok deh, semuanya cowok-cowok deh, sekalian deh, barengan. Cowok-cowok yang susah sini aja. Banyak banget nih. Raka terakhir aja nih, tanya deh. Oke. Coba. Raka nanti aja. Pak Derby. Coba. Pak Derby. Raka mungkin bisa sapa teman-teman yang ada di sini. Berdua. Halo, selamat sore semua. Semuanya dong, Mas Budi. Selamat sore semua. Udah itu aja, udah nggak apa-apa perwakilan. Oke. Pertanyaannya adalah. Dia tulis aja di belakang biar nggak ditegur ya. Jangan dibaca juga dong. Oke, perwakilan deh ya. Yuk. Menurut kalian penonton nih, habis nonton series ini, bakal lebih banyak memahami karakter kalian atau malah menghakimi? Kalau menurut gue sih bakal ke split. Ada yang justru memahami dan ada yang menghakimi. Karena kan memang
setiap karakter punya ciri khas masing-masing, punya kompleksitas yang berbeda-beda. Jadi menurut gue bakal ada 2 grup tim. Menurut gue akan imbang. Kalau lo pribadi, emang specifically perannya apa? Gue nggak bisa cerita jadi harus nonton nanti. Semuanya mau cerita. Oke, baiklah, lanjut ke belakang-belakang mungkin. Raka, boleh Raka. Kalau menurut aku sih setiap orang di sini itu punya cerita yang menarik dan background yang sangat berbeda dari satu sama lain. Pokoknya seru banget, worth to watch. Makanya kalian semua jangan lupa nonton Gua Lebih Jurang dari Maxim dan IC. Oke, terima kasih Raka. Dan selanjutnya saya pengen nanya dari sebelah Raka. Gio, bagaimana Gio? Menurut Gio bagaimana? Kalau Gio gue kasih pertanyaannya khusus buat dia. Ada nggak sih satu adegan yang paling membekas atau paling sulit secara emosional untuk kalian? Menurut Gio yang diwakilin Aliando lah, bukan? Nggak apa-apa. Nggak, saya pertanyaannya lagi dari Bagaimana Gio? Ada nggak satu adegan yang paling membekas atau paling sulit secara emosional? Ini kan pertama kali ya main. Wow. Wah, ini film pertamanya ya. Pertama kali. Belum hormat. New experience lah gitu. Jadi dan karakternya sangat beda dari personalnya saya. Ya. Gimana rasanya pertama kali syuting? Exciting sih ya. Something new experience juga. Tapi ya karakternya sangat beda dari ya nanti ditonton aja ya pasti. Ya. Keren. First time for Gio loh. Betul. Yeah. Aliando. Akhirnya. Makasih. Akhirnya. Halo untuk Aliando. Kalau boleh digambarkan dengan satu kata, perjalanan kalian di project ini itu seperti apa? Perjalanan syuting, proses syuting bunga di tepi jurang itu sangat menyenangkan dan punya bekas yang luar biasa karena kita memainkan skrip yang memang membuka, kadang kan ada ya skrip yang membuka mata kita akan hidup gitu ya. Nah, ini adalah salah satu skrip yang membuka mata gue untuk bisa tahu, wah ini adalah salah satu moral yang penting untuk kita berperan di sini, dan ketika kita berakting pun menyampaikannya itu apa ya, enak gitu. Jadi puji Tuhan kita jadinya alhamdulillah, jadi kita semuanya berakting dengan tulus. Oke. Terima kasih Mas Aliando. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sekarang saya pengen bertanya dengan saudara saya, Kakak Stefan Melia. Oh saudara, bisa-bisaan lo emang saudara banget ya. Oke, Kakak Stefan, menurut dirimu bagian mana dari cerita Bunga di Tepi Jurang yang akan paling menempel di hati para penonton? Ada satu cerita sih lucu banget. Kan judulnya Bunga di Tepi Jurang kan? Yap, betul. Ada satu adegan nanti di tepi jurang juga. Wah, lucu banget. Iya. Lucu banget. Tapi kan nggak bisa. Iya, Nggak bisa spoiler. Wow. Di tepi jurang tapi lucu. Iya. Gue pada gemeter. Di tepi jurang lucu. Adegannya ke jurang. Kok bisa begini ya? Lucu kan dong? Ini bagus ya berarti. Dia mempertahankan yang gas poin. Oke, terima kasih Stefan. Terima kasih. Selanjutnya Kak. Selanjutnya untuk Kak Windy. Oke. Selanjutnya untuk yang lain deh yang belum aku tanya, siapa lagi? Oh di bagian belakang. Nih, keren loh. Ini cast-nya sendiri yang mindahin loh. Mohon maaf karena ada di belakang ada yang sudah pengsan ya kayaknya ya Zai. Atau enggak? Oh, Erika. Udah Erika di situ. Iya. Iya. Kali ini gue nanya beda lagi ya, Bo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali dengan saya lagi ya. Di situ Mas. Oke, Erika lagi. Siap. Balik lagi. Wes. Ya mau nanya apa Mas? Lo kan gak sering acting nih ya, sering Iya. acting kan.
movie, series, ya kan? Terus nih, Apa yang membuat cerita Bunga di Tepi Jurang ini berbeda dari serial yang lain? coba ulang nih. Apa yang Apa yang membuat cerita Bunga di Tepi Jurang ini berbeda? Banyak sih banyak. Cuman yang berbeda pastinya ceritanya realistis ya.